Kelompok 13. Kewarganegaraan. Implementasi politik dan strategi nasional. Disusun oleh pertama, Deyu Aditya Saputra. Kedua, Siti Rahma. Ketiga, Wiwin Mulyanti. Universitas Dian Nusantara. Dosen Ibu Dr. Purwani Puji Utami, S.K.M. PD. Poin 1. Pengertian politik dan strategi nasional. Poin 2. Dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Poin 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. Poin 4. Proses penyusunan politik dan strategi nasional. Poin 5. Implementasi politik dan strategi nasional. A. Dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional tentunya harus berlandaskan pada dasar pemikiran yang absah, legal, dan jelas sehingga akan mencerminkan kepentingan nasional seluruh komponen bangsa Indonesia. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. Proses penyusunan politik dan strategi nasional selalu memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, baik dalam skala global, regional, nasional, maupun lokal. Berikut ini adalah dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. 1. Proses penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. 2. Proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional. 3. Proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab, adil, dan luhur. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional. 1. Perkembangan global dalam penyusunan politik dan strategi nasional tentunya pemerintah harus mempertimbangkan aspek global yang sedang berkembang, khususnya yang berhubungan dengan isu demokrasi, HAM, lingkungan hidup, terorisme, globalisasi, pasar bebas dan perdagangan bebas. 2. Perkembangan regional dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Tentunya hal-hal yang berhubungan perkembangan lingkungan strategis dalam skala regional seperti kejahatan transnasional, perbatasan, keamanan regional, dan organisasi regional dalam kerangka ASEAN dan EPIC. Tentunya menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting. Politik dan strategi nasional yang disusun tentunya harus mampu merespon berbagai tantangan regional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 3. Perkembangan nasional dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Perkembangan skala nasional yang meliputi Astagatra atau Trigatra dan Pancagatra menjadi masukan yang sangat penting. 4. Perkembangan lokal dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Aspek lokal seperti berkembangnya otonomi daerah, desentralisasi, dan nilai-nilai kearifan lokal juga menjadi bahan pertimbangan. D. Proses penyusunan politik dan strategi nasional. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang ini, pemerintah telah menyusun politik dan strategi nasional, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, transisi reformasi, dan Orde Reformasi yang diuraikan sebagai berikut. 1. Orde Lama. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era Orde Lama atau sering dikenal pula dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ini diliputi situasi, kondisi, dan keadaan masyarakat dan negara yang serba tidak memuaskan. 2. Orde Baru. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era Orde Baru atau sering dikenal pula dengan sebutan demokrasi Pancasila didasarkan pada UUD 1945, khususnya pasal 3 sebelum diamandemen, di mana MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis besar haluan. 3. Transisi reformasi. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era transisi reformasi diawali dengan diterbitkannya beberapa ketetapan MPR sebagai respon terhadap berbagai tuntutan reformasi yang sangat deras ketika itu.
4. Orde Reformasi. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada era reformasi diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa yang dimaksud Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Implementasi politik dan strategi nasional. 1. Orde Lama. Dalam era 20 tahun pertama setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1965, bangsa Indonesia mengalami berbagai ujian yang sangat berat. Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara. 2. Orde Baru. Pada kurun waktu 1969 sampai 1997, bangsa Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan 5 tahunan. 3. Transisi reformasi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan, Bappenas telah menyelesaikan penyusunan program pembangunan nasional 5 tahun. 4. Orde Reformasi. Tidak adanya GBHN akan mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang. Kesimpulannya adalah, politik nasional adalah asas haluan usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan politik dan strategi nasional antara lain perkembangan global, perkembangan regional, perkembangan nasional, dan perkembangan lokal. Arah pembangunan yang hendak diwujudkan melalui apa yang disebut sebagai triple track strategi, yaitu pro-growth, pro-job, dan pro-poor. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, SBY menawarkan 3 solusi. Track pertama adalah meningkatkan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua adalah menggerakkan sektor real untuk menciptakan lapangan kerja. Track ketiga adalah merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan, atau pertumbuhan disertai pemerataan, atau grow with equity.